Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Emilia Putri, NPM 1130206, Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK atau Syarat Kecakapan Khusus dan juga TKK atau Tanda Kecakapan Khusus. SKK atau singkatan dari Syarat Kecakapan Khusus itu merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK atau Tanda Kecakapan Khusus. Jadi, SKK itu syarat kecakapan yang dimiliki oleh seorang pramuka yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya melalui ujian-ujian untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus. TKK atau tanda kecakapan khusus itu adalah tanda yang diberikan oleh seorang pramuka yang telah menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus. Jadi, apabila kita sudah menyelesaikan syarat kecakapan khusus, maka kita akan diberikan tanda. Nah, TKK itu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus. TKK itu bersifat opsional bagi peserta didik. Jadi, peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Jadi, seorang pramuka itu bebas memilih SKK yang diinginkannya sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan minat bakatnya. Tingkatan dan bentuk TKK. SKK itu berlaku bagi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tingkatan dan bentuk TKK untuk pramuka siaga. Untuk pramuka siaga, SKK-nya itu hanya terdiri dari atas satu tingkatan dan bentuk TKK-nya itu berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. SKK untuk pramuka penggalang itu terdiri dari atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatannya pertama yaitu purwa yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua yaitu madya yang berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Dan yang ketiga yaitu utama yang berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga yaitu untuk pramuka penegak dan juga pramuka pandega. SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan juga pramuka pandega itu sama, yang terdiri dari atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu purwa yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. Yang kedua yaitu madya dengan berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. Yang ketiga yaitu utama yang berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan juga TKK. Bidang yang pertama yaitu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan juga watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK-nya pada bidang agama, mental, moral, spiritual, dan pembentukan pribadi dan watak adalah yang pertama contohnya SKK sholat, yang kedua yaitu SKK menabung, yang kedua yaitu bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh SKK dan TKK-nya pada bidang patriotisme dan seni budaya adalah yang pertama SKK pengatur ruangan. SKK pengatur ruangan ini dikhususkan untuk pramuka siaga. Yang kedua contohnya yaitu SKK pengatur rumah. Yang ketiga yaitu SKK pengatur meja. Bidang yang ketiga yaitu bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK TKK-nya pada bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang pertama yaitu SKK gerak jalan. Yang kedua SKK pengamat. Yang ketiga SKK perenang. Yang keempat SKK penyelidik. Dan yang keempat yaitu bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK pada bidang keterampilan dan teknik pembangunan ini yang pertama yaitu SKK juru kebun, SKK juru potret, SKK berkemah. Bidang yang terakhir yaitu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Contoh SKK TKK pada bidang ini yaitu yang pertama SKK pemadam kebakaran, yang kedua SKK pengaman lalu lintas, yang ketiga SKK pengaman kampung atau desa. Tentuan dan cara pemasangan TKK. Yang pertama yaitu hanya TKK yang ditetapkan oleh Kuarnas yang boleh dipakai. Jadi TKK yang boleh dipakai itu hanya TKK yang ditetapkan oleh Kuarnas. Yang kedua yaitu yang berhak memberi TKK itu adalah pembina pramuka dan
pembantu pembina pramuka, dan juga seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan yang pertama menyelesaikan TKK, yang kedua yaitu mencapai tingkat SKU siaga bantu bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, mencapai SKU bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. Ketentuan yang keempat yaitu seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya, atau penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pendega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. Yang kelima yaitu TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Contohnya, setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. Ketentuan yang keenam yaitu TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Ada 10 TKK wajib yang harus dimiliki seorang pramuka. Yang pertama yaitu SKK penggolong pertanda pada kecelakaan atau P3K, yang kedua SKK pengatur ruangan, yang ketiga SKK pengamat, yang keempat SKK juru masak, yang kelima SKK berkemah, yang keenam SKK menabung, yang ketujuh SKK penjahit, yang kedelapan SKK juru kebun, yang kesembilan SKK pengaman kampung atau desa, dan yang kesepuluh adalah SKK gerak jalan. Jadi seorang pramuka itu wajib memiliki 10 SKK TKK tersebut sebelum memiliki SKK atau TKK yang tidak wajib. Itulah penjelasan saya mengenai SKK atau syarat kecakapan khusus dan juga TKK atau tanda kecakapan khusus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.